Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat ya. Masih semangat. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teori Administrasi Negara. Kita akan sama-sama membahas mengenai Reinventing Government ya. Apa itu Reinventing Government? Reinventing Government adalah proses mentransformasi birokrasi pemerintah menjadi organisasi publik yang berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur seperti di paradigma OPA, kemudian efisien dalam penggunaan sumber daya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta inovatif dan terbuka terhadap perubahan. Jadi sebenarnya apa sih latar belakang munculnya Reinventing Government gitu ya? Paradigma ini lahir sebagai respon terhadap yang pertama, kelemahan birokrasi tradisional yang terlalu hierarkis, kaku, dan berorientasi pada prosedur. Kemudian yang kedua, krisis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Kemudian yang ketiga, tuntutan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Kemudian yang keempat, perubahan peran ya, peran pemerintah dari provider menjadi enabler ya, bukan hanya menyediakan layanan tetapi memfasilitasi pihak lain, diantaranya swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi gitu ya. Jadi dalam Reinventing Government itu penting adanya peran dari swasta dan masyarakat gitu ya dalam berpartisipasi. Nah, kemudian apa sih prinsip-prinsip Reinventing Government ya? Ini ada beberapa prinsip begitu ya. Prinsip yang pertama, pemerintah berperan sebagai pengarah ya, bukan pelaksana langsung. Nah, ini misalnya saja pemerintah mengatur dan mengawasi layanan publik melalui BUMD atau pihak swasta ya, seperti layanan air oleh PDAM. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan, bukan sekedar melayani. Nah, ini misalnya saja program kampung tematik di Surabaya ya. Dan ini melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan gitu ya. Apalagi sekarang itu di Surabaya itu banyak beberapa kampung tematik gitu ya. Dan ini sangat bagus begitu ya, karena melibatkan peran aktif atau keterlibatan aktif dari warganya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendorong kompetisi sehat antar lembaga penyedia layanan publik agar efisien gitu ya. Adanya procurement atau LPSE ini untuk mencegah monopoli dalam pengadaan barang dan jasa ya. Kemudian yang keempat, fokus pada misi dan hasil, bukan sekadar kepatuhan aturan ya. Contohnya saja reformasi birokrasi berbasis kinerja di Kemenpan RB dengan indikator capaian ya. Kemudian yang kelima, pendanaan diarahkan pada hasil yang dicapai, bukan sekadar kegiatan gitu ya. Berarti ada tolak ukur outputnya gitu ya. Apa sih hasil yang dicapai dari program tersebut atau layanan tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan saja, tapi ada sesuatu hasil yang dicapai atau tujuan atau bahkan dampak gitu ya dari program tersebut. Kemudian contohnya apa? Misalnya sistem performance based budgeting di Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi harapannya ada performance based budgeting gitu ya. Kita bisa mengetahui bagaimana performance atau laporan dari keuangan dari Kementerian Keuangan gitu ya. Kemudian yang keenam, masyarakat dipandang sebagai pelanggan atau customer yang harus dilayani dengan baik. Nah, contohnya layanan publik berbasis mall pelayanan publik di berbagai daerah ya. Kemudian yang ketujuh, pemerintah mencari cara menghasilkan pendapatan baru, bukan hanya menghabiskan anggaran. Nah,
inovasi pemanfaatan aset daerah untuk PAD gitu ya. Misalnya pengelolaan aset wisata gitu ya oleh BUMD. Nah, kemudian yang kedelapan, pemerintah lebih proaktif dalam mencegah masalah, bukan hanya menanggapi. Jadi pemerintah juga ikut andil begitu ya untuk mencegah masalah ya, mencegah masalah. Jadi bukan hanya menanggapi saja, tetapi mencegah begitu ya, ada langkah preventif dari pemerintah. Kemudian yang ke-9, ada pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan desentralistik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perbandingan paradigma birokrasi tradisional, NPM, dan reinventing government ya. Jadi ada beberapa perbandingan begitu ya. Yang pertama terkait fokusnya. Nah, kalau birokrasi tradisional atau OPA gitu ya, ini lebih kepada kepatuhan terhadap aturan. Nah, sedangkan kalau NPM itu fokus utamanya gitu ya, efisiensi dan efektivitas. Nah, sedangkan reinventing government ini transformasi dan pemberdayaan ya. Kemudian orientasinya apa kalau di birokrasi tradisional atau OPA gitu ya, ini lebih kepada prosesnya, sedangkan NPM itu hasilnya, dan reinventing government itu lebih ke inovasi dan partisipasi. Nah, kemudian peran pemerintahnya, nah di dalam OPA itu pelaksana utama gitu ya, pemerintah itu adalah pelaksana utama. Sedangkan di NPM peran pemerintah itu sebagai manajer layanan. Nah, sedangkan di reinventing government peran pemerintah itu sebagai fasilitator dan katalis gitu ya. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Jadi masyarakat itu adalah objek layanan kalau di dalam OPA ya. Sedangkan di dalam NPM itu sebagai pelanggan. Nah, kemudian di reinventing government itu sebagai mitra dan pemilik layanan ya. Kemudian dalam hal struktur gitu ya, birokrasi tradisional atau OPA itu menerapkan struktur yang hierarkis ya. Dan kalau NPM itu semi otonom, kemudian reinventing government itu lebih fleksibel dan kolaboratif ya. Nah, kemudian bagaimana implementasi reinventing government di Indonesia? Jadi konsep ini mulai mempengaruhi reformasi birokrasi di Indonesia sejak era reformasi, khususnya melalui kebijakan. Nah, ini ada beberapa contoh terkait penerapan reinventing government ya. Yang pertama ada reformasi birokrasi nasional ya, dari tahun 2009 sampai sekarang gitu ya. Kemudian fokus pada pelayanan publik, akuntabilitas dan sistem merit atau merit system gitu ya. Kemudian yang ketiga pembentukan mall pelayanan publik atau MPP. Kemudian mengintegrasikan layanan lintas instansi untuk efisiensi dan kenyamanan masyarakat. Kemudian yang kelima sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, kemudian yang keenam meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan publik dengan teknologi digital. Yang ketujuh penerapan one stop service atau PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu ya. Kemudian yang kedelapan layanan terpadu perizinan di tingkat daerah gitu ya, karena sekarang lagi happening juga sampai detik ini gitu ya, layanan terpadu perizinan di tingkat daerah. Nah, kemudian yang ke-9 kolaborasi pemerintah dengan swasta dan komunitas ya, public private partnership gitu ya. Kemudian yang ke-10 dalam pengelolaan infrastruktur dan program sosial, misalnya pembangunan tol, rumah susun, dan pengelolaan sampah. Nah, kemudian apa sih yang menjadi kritik terhadap konsep reinventing government gitu ya? Jadi paradigma ini juga tidak bisa terlepas dari adanya kritik begitu ya.
Yang pertama ada komersialisasi layanan publik. Jadi pendekatan entrepreneurial government kadang terlalu menekankan efisiensi ya dan logika pasar. Jadi muncul resiko bahwa pelayanan publik itu diperlakukan seperti barang dagangan, bukan hak warga negara, begitu ya. Nah, contohnya layanan kesehatan atau pendidikan bisa menjadi lebih mahal jika mengikuti prinsip efisiensi pasar. Nah, kemudian yang kedua mengaburkan nilai-nilai publik ya, jadi fokus pada hasil atau output dan outcome gitu ya, bisa membuat pemerintah mengabaikan nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan partisipasi demokratis ya. Nah, contohnya pemerintah mengejar target kinerja kuantitatif daripada memastikan pemerataan pelayanan bagi kelompok rentan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak semua fungsi pemerintah bisa dikomersialisasi gitu ya. Ada sektor yang tidak cocok dijalankan dengan prinsip kompetisi atau pasar seperti keamanan, hukum, dan keadilan ya. Fungsi-fungsi ini membutuhkan otoritas bukan kompetisi gitu ya. Maaf. Kemudian yang ketujuh, ada tantangan implementasi di negara berkembang ya. Jadi model ini lahir dari konteks Amerika Serikat dengan budaya administrasi dan sistem politik yang berbeda. Di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan birokrasi, korupsi, dan politik patronase membuat penerapan reinventing government tidak selalu berjalan ideal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus gitu ya. Jadi di Indonesia semangat reinventing government itu mulai terasa dalam berbagai kebijakan reformasi birokrasi gitu ya. Bahkan dalam layanan publik adanya perubahan dari konvensional menjadi digitalisasi. Jadi kita bisa mudah mengakses kapanpun dan dimanapun gitu ya. Hingga kolaborasi lintas sektor dapat dalam penyelenggaraan pemerintah gitu ya. Kemudian pendekatan ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang adaptif, efektif, dan berdaya saing di era globalisasi. Nah, kemudian saya berikan studi kasus, ada 2 contoh gitu ya terkait penerapan reinventing government. Yang pertama, Surabaya Single Window ya. Jadi sistem perizinan daring terintegrasi yang menghapus proses manual gitu ya dan mempercepat layanan. Nah, prinsip yang diterapkan itu customer driven gitu ya dan result oriented dan decentralized government gitu ya. Jadi maksudnya customer itu bisa mengendalikan begitu ya. Kemudian ada orientasi hasil gitu ya dan lebih ke pemerintah yang desentralisasi gitu ya, desentralis gitu ya, dalam artian bahwa setiap daerah bisa berinovasi terkait bagaimana melayani masyarakat gitu ya dengan mudah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ada program Smart City di Bandung ya. Jadi program ini gitu ya mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan inovasi layanan publik berbasis digital gitu ya. Bahkan Bandung menjadi pelopor dari adanya Smart City begitu ya. Bagaimana di dalam pelayanan publik gitu ya, pemerintah Kota Bandung itu menerapkan digitalisasi agar mempermudah layanan publik gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai tugas individu. Ada 3 pertanyaan. Saya harap kalian bisa mengerjakan pertanyaan ini dengan baik begitu ya. Pertanyaan pertama ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Kemudian ada pertanyaan
Yang ketiga, nah, ada 3 pertanyaan. Saya harap kalian bisa mengerjakan semua pertanyaan ini dengan baik dan benar ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri pertemuan hari ini, gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.